Selamat datang kembali di channel Robinstad. Kali ini kita akan membahas tentang uji eh, komparasi, ya, uji rata-rata dengan menggunakan uji t-test, ya. Uji t-test di sini dengan berarti berasumsi datanya berdistribusi normal, ya. Nah, kita akan coba dulu untuk yang one sample sampai two sample. Nah, kita akan coba ambil datanya, ya. Kita impor dulu datanya. Kita pilih data uji komparasi yang sudah kita uji pada software-software lainnya seperti SPSS ataupun di Stata, ya, atau di software-software lainnya. Nah, ini ada beberapa data. Oke, kita lihat misalkan data Gini rasio, ya, Gini rasio. Nah, Gini rasio ini kita mau uji dulu pertama normalitas datanya, ya. Kita lihat deskriptifnya apakah dia normal atau tidak, ya. Kita uji dulu data Gini rasio. Data Gini ratio apakah dia normal atau tidak. Kita lihat uji statistiknya, ya, uji statistiknya apakah dia normal atau tidak. Oke, di sini datanya normal, ya, datanya normal karena p-value-nya lebih besar dari 0,05 baik menggunakan Shapiro wheel, ya, ini probability-nya, ini nilai Shapiro wheel-nya, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita mau nguji apakah secara rata-rata, kalau kita rata-rata ini kan 0,346, apakah boleh kita katakan bahwa rata-rata Gini rasio Indonesia itu 0,3 misalnya seperti itu, ya. Nah, kita pakai t-testnya berarti one sample t-test. Nah, kita asumsikan apakah dia si Gini rasio itu dia bernilai 0,3 atau tidak. Nah, ini kita bisa tes value-nya berapa? 0,3 misalnya. Nah, apakah sama atau tidak? Nah, kita langsung bisa lihat di sini. Ternyata dia tidak sama dengan 0,3. Apakah dia lebih besar? Nah, tidak mungkin, ya. Nah, apakah lebih besar dari 0,3? Nah, kita lihat ternyata iya. Karena tadi nilainya 0,346. Nah, jadi sangat sensitif untuk kasus si Gini rasio. Apakah lebih kecil? Enggak jelas karena nilainya kan 0,346 gitu, ya. Jadi boleh kita katakan bahwa Gini rasio kita sudah di atas 0,3, artinya ketimpangannya juga cukup tinggi gitu, ya. Di sini bisa langsung juga diuji normalitas tesnya. Nah, kalau nanti dia misalkan dia tidak normal, berarti nanti kita gunakan alternatif menggunakan uji namanya Wilcoxon range. Nah, gitu, ya. Misalkan data apa yang mau kita uji? Misalkan kita mau uji data kemiskinan. Nah, data kemiskinan coba kita uji dulu normalitasnya. Kemiskinan itu kita lihat normalitasnya tidak normal. Ya, nah kita mau uji untuk data jangan pakai studenti, kita mau uji pakainya Wilcoxon range. Nah, dengan p-value-nya apakah boleh kita katakan kemiskinan kita itu di atas 10 atau sama dengan 10% nggak, masih dianggap nggak nah, kalau kita lihat di sini dia ternyata dianggap kemiskinan kita itu tidak 10%. Apakah di atas? Kalau kita lihat di sini ternyata kemiskinan kita secara rata-rata masih dianggap di atas 10% dari 34 provinsi, ya. Tapi karena dia nggak normal tadi, ya, kita gunakan Wilcoxon range, ya. Kalau lebih kecil tidak. Nah, kalau lebih kecil dia tidak lebih kecil dari 10% karena secara rata-rata 34 provinsi bukan angka nasional, ya. Kalau masing-masing provinsi itu dirata-ratakan, nah itu di atas 10%, ya. Nah, dia signifikan di atas 10%. Itu untuk uji one sample t-test, ya. Kemudian kalau kita misalkan menguji data to sample, nah to sample yang bersifat independen, artinya memang dia berasal dari populasi yang berbeda. Misalkan kita lihat apakah tadi si Gini tadi, ya, si Gini tadi kan tadi dia normal, ya, berdasarkan groupingnya berdasarkan daerah Jawa, Sumatera Jawa dan daerah lainnya, misalnya kodenya seperti ini. Nah, boleh nggak kita katakan kemiskinannya itu sama atau tidak? Nah, kalau kita lihat di sini ternyata kemiskinannya sama saja. Nah, boleh kita cek misalkan apakah datanya normal. Nah, ternyata dia normal. Apakah dia datanya homogen? Varians datanya ternyata dia homogen. Nah, jadi kita gunakan studenti yang dia homogen. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau kita mau kasusnya apakah dia dianggap sama? Iya. Jadi kemiskinan daerah barat dan timur itu sebenarnya kalau secara rata-rata sama. Kemudian kalau datanya tidak normal, bagaimana kalau nggak normal? Ya pakainya Wells atau Human Whitney. Nah, ini misalkan kita ganti datanya, data miskin tadi, apakah kemiskinan daerah barat dan daerah timur itu sama? Ya, bisa kita bilang seperti itu. Nah, ternyata kemiskinannya itu kalau kita ambil yang apakah sama atau tidak, itu dia masih dianggap sama. Tapi kalau kita anggap misalkan apakah di daerah barat itu lebih kecil, nah kita pakai lebih kecil, nah dia signifikan. Memang di daerah
barat itu atau daerah Sumatera Jawa itu kemiskinannya lebih kecil pada daerah timur misalnya ya. Nah, kemudian ini datanya tidak homogen ya. Asumsi normalitasnya di sini masih normal kalau secara gabungan ya. Tadi kalau sendiri-sendiri tidak. Coba misalkan data yang tidak normal itu data apa? Misalkan data IPM lah, data IPM ya. Data IPM apakah normal? Data IPM itu tidak normal ya. Data IPM itu tidak normal. Nah, bisa kita lihat apakah IPM daerah barat dan timur itu sama atau tidak. Ternyata secara rata-rata IPM-nya itu sama gitu ya. Kalau kita lihat sama atau tidaknya, ternyata dia berbeda ya kan. Nah, kalau kita lihat apakah lebih besar daerah barat, ya lebih besar daerah barat. Apakah barat lebih kecil, ya tentu saja tidak, karena kan lawannya tadi. Nah, berarti di ujian tadi datanya tidak normal. Kemudian kalau dari sisi variansnya homogen, tapi kalau dari signifikansinya dia dianggap IPM-nya itu dia lebih besar daerah barat ya gitu. Itu kalau dua sampel yang bersifat independen ya, jadi dua sampel yang berbeda sama sekali. Nah, kalau dua sampel yang dianggap pair itu artinya berpasangan karena ada suatu tindakan, ada suatu periode waktu ya. Misalkan sebelum PSBB, setelah PSBB diberikan suatu stimulus ya. Misalkan kita menguji antara kemiskinan 2021 dengan kemiskinan 2020. Nah, kita lihat nih, ini mau kita bandingkan nih. Nah, kita lihat dulu ya, kembali ke uji normalitasnya. Kalau dia normal berarti pakainya nanti adalah student. Nah, tapi kalau dia tidak normal nanti kita pakai Wilcoxon ring. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah dia berbeda? Ya. Nah, berbedanya bagaimana? Apakah yang 2000 ini mana kurang mana? Coba. 2021 itu lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar, ternyata tidak. Ya kan? Dia harusnya lebih kecil. Jadi terjadi penurunan kemiskinan karena ini kan statistiknya minus. Jadi 2021 kemiskinannya lebih rendah dari 2020 dan datanya bersifat normal. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau datanya misalkan tidak normal, ya kita memakainya nanti adalah pakainya si Wilcoxon ring. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalkan kita melihat kemiskinan 2019 dengan 2020 misalnya, ditambah lagi tahunnya. Nah, ini kita keluarkan 2020 dengan 2019 misalkan kemiskinan atau gini lah ya, misalkan gini ini ada 2019, gini 2020 dengan gini 2019. Oke, kita lihat dulu datanya normal atau tidak. Datanya nggak normal, berarti kita nggak bisa pakai studenti, kita pakai Wilcoxon ring. Nah, seperti itu. Jadi secara gini kita di sini datanya itu ternyata terjadi positif ininya ya. Jadi dia terjadi peningkatan peningkatan ya. Gini, dari 2020 kurang 2019 itu dia data tidak normal, maka pakainya adalah Wilcoxon dan hasilnya positif, berarti terjadi peningkatan Gini rasio atau ketimpangan di tahun 2020 ketimbang 2019 ya, karena adanya pandemi. Itu kalau one sample, two sample dependent dan two sample dependent. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, kalau kita menguji lagi misalkan gimana kalau 3. Nah, ini kan tadi 1, 2 dependent, 2 dependent dan 2 independent. Kalau 3 pakainya ANOVA. Ya, misalkan kita menguji tadi kita udah daerah barat dan timur. Sekarang kita pisahkan si Sumatera, Jawa dan selain Jawa, Sumatera gitu ya. Misalnya kita lihat antara datanya tentang data kemiskinan misalnya. Nah, tetap kita uji normalitasnya. Kalau dia normal pakai nanti uji ANOVA, kalau enggak nanti pakai alternatif, pakai si Purcell-Wallis ya, Purcell-Wallis. Ini misalkan adalah tipe. Nah, kita uji dulu normalitasnya. Nah, ternyata nggak normal ya, jadi nggak pakai miskin lah, kita pakai yang normal. Yang normal itu misalkan apakah gini normal datanya? Nah, gini normal ya. Nah, apakah gini di ketiga daerah itu sama atau nggak ketimpangannya? Ternyata berbeda ya. Nah, datanya homogen tidak? Kita lihat datanya ternyata homogen ya. Itu syarat dari ANOVA. Nah, kemudian kalau dia berbeda, yang mana yang berbeda? Nah, kita cari namanya post hoc. Nah, post hoc itu bisa kita pakai 2K ya. Kalau 2K itu untuk tadi terpenuhi si homogenitasnya. Kalau nggak terpenuhi kita pakai namanya Games-Howell. Nah, di sini kita pakai 2K kalau dia terpenuhi normality heterokedastisnya atau homogenitasnya. Nah, ternyata Sumatera dengan Jawa Bali itu
berbeda ya, berbeda nilai ketimpangannya. Nah, sementara kalau Sumatera dengan lainnya itu agak mirip. Jadi yang berbeda sendiri itu adalah si Jawa dan Bali. Nah, Jawa dan Bali itu lebih kecil lah ketimpangannya ketimbang di Sumatera dan di daerah lainnya kecuali Jawa dan Sumatera gitu. Nah, gimana kalau misalkan datanya ini tidak normal ya? Tadi kayak misalkan kemiskinan. Nah, kemiskinan untuk ketiga daerah itu, nah, di sini nggak normal, maka kita nggak bisa pakai one way ANOVA. Yang kita pakai adalah nanti temannya, yaitu selain one way ANOVA itu namanya Krusal-Wallis. Nah, Krusal-Wallis. Nah, tadi berarti data kemiskinan tadi ya dengan tiga daerah ya, daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan daerah lainnya. Nah, di sini ternyata dia dianggap kemiskinannya sama saja untuk ketiga daerah itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau lihat perbandingannya ya sama, nggak ada yang berbeda. Sumatera lawan Jawa nggak berbeda, Sumatera lawan lainnya, Jawa dan lainnya nggak berbeda. Nah, kelebihan dari si Jamovi itu di sini. Nah, kalau di software lain, dia kalau Krusal-Wallis itu tidak ada uji poshocnya. Di sini ada poshocnya namanya DSCF. Jadi bisa kita bandingkan satu-satu. Jadi kalau di software lain itu manual kita pakai. Ini kalau dia dua sampel, dia bersifat yang lebih dari dua sampel tapi bersifat independen ya, daerah A, B, C. Tapi kalau dia repeated ya, repeated itu artinya dia diukur sebanyak lebih dari dua kali. Tadi kan 2019 dengan 2020 ya. Nah, kalau ini kita misalkan datanya nggak normal, kalau normal pakainya T ANOVA repeated, tapi kalau nggak normal pakainya nanti si namanya Friedman ya, pakainya Friedman. Nah, seperti ini datanya pakainya Friedman. Misalkan tadi kemiskinan tadi nggak normal ya, kita lihat kemiskinan tadi 2021, 2020 dan 2019, apakah terjadi perbedaan? Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata secara ANOVA non parametrik ini dia berbeda ya, berbeda. Kemudian kalau kita lihat pairnya, nah kita pairnya ini bisa dibandingkan lagi nih dengan namanya Durbin-Conover. Nah, kemiskinan 2021 dengan 2010 dianggap berbeda. Nah, 2021 dengan 19 juga berbeda, 2020 dan 19 semuanya dianggap berbeda. Jadi kemiskinan yang paling tinggi perbedaannya itu adalah dari 2019 ke 2020 terjadi peningkatan tajam. Ya gitu ya, dilihat dari perbedaannya. Nah, kemudian kalau lihat deskriptifnya ya seperti ini. Nah, paling tinggi itu di 2020 itu sebesar 10,8% secara rata-rata dari 34 provinsi. Nah, itu kalau memakai dia datanya tidak normal ya. Kemudian ada lagi pengujian ini ada namanya ANCOVA. ANCOVA itu gabungan dari analisis regresi ya, sebenarnya bisa disebut dengan regresi juga karena dia mengandung unsur variabel X-nya. Jadi apakah kemiskinan ini ya tadi berbeda untuk ketiga provinsi ya, ketiga daerah, daerah Sumatera, Jawa, Bali dan daerah lainnya. Kemudian ada kovariatnya. Apakah juga dipengaruhi oleh kemiskinan? IPM itu kemiskinan itu dipengaruhi oleh IPM. Ternyata tipenya tidak berpengaruh ya, tipenya tadi, tapi justru IPM yang berpengaruh. Nah, overall testnya kita lihat di sini. Nah, secara umum dia berpengaruh. Yang mana yang berpengaruh ternyata dari sisi IPM-nya. Ya, seperti itu. Kemudian asumsi ceknya bisa kita cek di sini bagaimana normalitas datanya. Nah, datanya di sini normal ya. Berarti kemudian unsur homogenitas. Nah, datanya homogen, jadi bisa digunakan ya. Tadi kalau poshocnya ini tadi berbeda, daerah mana yang berbeda? Nah, itu bisa kita lihat dari tipenya ya, tipenya tadi. Kemudian uji yang mau diuji itu apa? Nah, ujinya itu bisa pakai 2K, Bonferroni, tapi nggak perlu kita uji karena tadi tipenya dianggap tidak berbeda, seperti itu. Nah, itu namanya ANCOVA ya, ANCOVA. Kemudian ada lagi MANCOVA. Nah, kalau MANCOVA ini dia variabel yang diuji itu bukan cuma satu ya. Jadi secara sekaligus tadi kan kita menguji kemiskinan terhadap tiga daerah. Nah, sekarang yang mau kita uji bagaimana tingkat kemiskinannya, bagaimana tingkat Gininya, bagaimana tingkat IPM-nya secara sekaligus, nggak satu-satu. Berdasarkan faktornya adalah si tipe daerah. Nah, jadi kita nggak nguji satu-satu. Ini MANOVA itu adalah multivariate ANOVA. Jadi gabungan ANOVA, 3 macam ANOVA ini digabung jadi satu. Nah, secara umum di antara 3 variabel ini pasti ada yang berbeda, itu dijawab MANCOVA. Baru yang mana yang berbeda masing-masing ANOVA. Nah, ANOVA menjawab, oh kemiskinan tidak berbeda, Gini berbeda karena lebih kecil dari 0,05, IPM berbeda. Nah, yang mana yang berbedanya? Nah, itu dijawab nanti di uji post hoc-nya ya.
Nah, kemudian asumsinya adalah Shapiro-Wilk test untuk multivariat normal ya. Multivariat normal itu ternyata sebenarnya tidak terpenuhi di sini. Kemudian box M ini untuk homogenitas. Homogenitas juga tidak terpenuhi. Jadi ini sebenarnya kurang cocok memakai MANOVA-nya ya. Atau nanti pakai Kiki-plot normalitas ya. Nah, kemudian kalau MANOVA nanti, karena ada di sini beberapa outlier ya. Kalau di ANOVA ditambah dengan variabel kovariat tadi namanya ANCOVA, kalau MANOVA ditambah kovariatnya menjadi MANCOVA. Kita bisa tambahkan yang 3 variabel ini ternyata dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Nah, seperti ini. Nah, ternyata yang tingkat pengangguran itu berpengaruhnya di tidak ada satupun ya, ke kemiskinan enggak, kalau 5% di IPM juga tidak gitu ya. Jadi bisa ditambahkan berdasarkan tingkat penganggurannya. Tapi datanya jadi terpenuhi si homogenitasnya, tapi normalitas belum terpenuhi. Kalau ditambahkan kovariat tadi. Demikian untuk uji rata-rata, baik menggunakan 1 rata-rata, 2 rata-rata, 3 rata-rata, baik secara univariat maupun secara multivariat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.